Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas tentang interferensi cahaya, di mana syarat terjadinya interferensi cahaya adalah adanya dua buah gelombang cahaya yang koheren, di mana memiliki beda fase yang konsisten atau tetap. Nah, ini interferensi cahaya itu dilakukan oleh Young. Jadi ini skema percobaan Young. Ini ada cahaya masuk celah sempit, ini satu celah, ini dua celah. Nah, ini dua celah berarti ada dua buah gelombang saling berinterferensi. Seperti ini akan membentuk pola terang pusat, gelap, terang gelap, seperti itu ya. Nah, pola garis terang gelap ini dirumuskan untuk pola terang adalah D sin theta sama dengan M lambda. Nah, ini terang pusat, M-nya 0, seperti itu ya. D itu jarak antara kedua celah. Dari sini ke sini jarak antara kedua celah. Theta sudut lenturan, ini sudut lenturan. Sedangkan P jarak terang pusat ke terang M, terang pusat ke terang M. M nomor garis mulai dari 0 ya. Panjang gelombang cahaya lambda, L adalah jarak atau celah ke layar ya. Dari sini ke sini ini layar, ini celah, maka inilah adalah L. Karena untuk pola gelap itu D sin theta sama dengan M min setengah lambda. Ya. Ini memperkuat teori Huygens dan Robert Hooke ya. Ini contoh sokal sebelah tas cahaya, dua celah sempit, jaraknya 0,5 mm itu D, jadikan meter. Tersebut diletakkan 2 meter dari layar, itu L 2 meter. Panjang gelombang lambda 650 nanometer dijadikan meter. Kalau pangkat 9 ditanya jarak dua garis terang yang berdekatan, itu P. P adalah lambda L per D. Masukkan saja maka ketemu P jarak pola dua buah terang adalah 2,6 10 pangkat min 3 meter. Yang kedua adalah peristiwa difraksi untuk sifat gelombang cahaya. Jadi difraksi adalah penyimpangan arah gerak cahaya lewat celah sempit. Ini celah sempit, ini D, celah sempit D, ini D, D. Ya, seperti ini celah sempitnya, semakin sempit celahnya maka semakin lentur dia. Nah, ini ada pola yang ada pada celah sempit, itu difraksi adalah pola garis terang dan garis gelap. Ini rumusnya hampir mirip. Kalau pola terang adalah 2M plus 1 setengah lambda. Mulainya dari M sama dengan 1, 2, 3, yang tadi mulainya dari 0 ya. Kalau pola gelap D sin theta sama dengan M lambda. D sin theta itu sekali lagi P per L. Ini P, ini L. Oke. Nah, ini dikraksi pada kisi D sin theta M lambda. Ini pada kisi itu pola terang. Pada difraksi pada tepi sebuah benda, ya, ini terjadi efek ini. Dia akan melentur ya. Jadi ini benda tidak tidak tembus cahaya, maka dia akan melentur seperti itu. Ini bayangan pada silet ya, di sini. Terus ini pada difraksi pada sistem alat optik pemotretan. Ini pengamatan dua objek yang berdekatan dengan alat optik tertentu. Ini jaraknya
jauh, semakin dekat, tadinya kelihatan cuma satu. Ini mulai misah ya. Nah, itu berkaitan daya urai lensa. Nih, pola A, B, dan C nih jaraknya ya. Tampak menyatu nih kalau kamu lihat dari jauh mobil malam hari ya kelihatan satu. Makin dekat lampu mobilnya semakin terpisah. Nah, untuk kemampuan mata atau alat optik untuk mengenai daya urai itu theta sama dengan 1,22 lambda per D. Ya, ini jarak satu dengan yang lain. Ini lambda diameter tadi ya, diameter tadi. Ini daya urai pisah linier. Ini kita lihat contoh ya. Cahaya monokromatik ya. Diketahui telah tunggal di sini 3 meter, D-nya 3 nanometer jadikan meter. Jika jarak terang pusat dari pola difraksi gelap pertama adalah 1,8 mm, berarti P ya. Gelap pertama berarti N-nya 1. Terus L-nya nih jarak layar L itu 60 cm 0,6. Maka panjang gelombang monokromatik tersebut ya. Jadi pada pola gelap itu rumusnya D sin theta sama dengan N lambda, atau D P per L sama dengan N lambda, ketemu seperti ini kayak rumusnya untuk celah gelap pada difraksi. Nah, ini pada kisi difraksi seperti ini contohnya, panjang gelombangnya lambda. Terus jika terang keempat N-nya 4, 30 derajat theta D sin theta N lambda. Maka pertanyaannya adalah berapa ya jumlah garis per kisi. Kisi difraksi itu rumusnya D sin theta N lambda. Maka D itu 1/n. Nah, D itu adalah 1/n. N itu garis per sentimeter. Maka dari ini kita dapatkan N-nya adalah 2500 garis per sentimeter. Oke, itu difraksi ini jarak, contoh jarak lampu. Jarak lampu itu adalah DM. DM-nya kita lihat di sini 122 cm, 1,22 meter. Terus panjang rata-rata kedua lampu ya 500 nanometer. Kita lihat nih lambda panjang gelombang. Lambda jadikan meter. Setelah itu diameter pupil mata itu D 2 mm, 0,02 meter ditanya L. Ya jarak maksimum mobil supaya nyala kedua lampu tampak terpisah. Ya udah rumusnya DM sama dengan 1,22 lambda per D. L kita dapatkan DMD kali Z per 1,22 lambda. Maka kita dapatkan L-nya adalah 4000 meter. Jadi pada jarak 4000 meter maka nyala lampu sudah bisa terlihat terpisah. Kalau jaraknya lebih dari 4000 meter maka lampunya masih dalam keadaan menyatu. Selanjutnya adalah dispersi cahaya. Jadi dispersi cahaya merupakan pembiasan cahaya putih menjadi komponennya, yaitu cahaya monokromatik menjadi cahaya polikromatik. Jadi pelangi adalah salah satu contoh dispersi cahaya, jadi menguraikan cahaya monokromatik menjadi cahaya polikromatik ya. Ini peristiwa dispersi cahaya, ini cahaya monokromatik nih menjadi merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu nih. Polanya seperti itu, maka besar sudut dispersinya adalah deviasi ungu dikurangi deviasi merah.
maka sama dengan NU min NM kali beta, sudut pembias prisma ya. Ini betanya, ini sudut pembias prisma, ini rumusnya. Ini sudut dispersi. Oke, ini diketahui sebuah prisma mempunyai sudut puncak, berarti beta ya 5 derajat. Indeks bias prisma kedua sinar NM dan NU ini seperti ini. Maka sudut dispersinya tinggal dimasukin rumus B sama dengan NU min NM beta. Maka kita dapatkan 01 derajat. Jadi sudut dispersi kedua sinar adalah 0,1 derajat. Yang terakhir adalah polarisasi, yaitu fase gelombang mengikuti cahaya disebut cahaya polarisasi. Jadi jika arah getar dan arah rambat terpisah, maka dia akan mengalami polarisasi. Jadi polarisasi itu bisa melalui pemantulan, bias kembar, absorpsi, hamburan, dan pemutaran bidang getar ya. Nah ini kita lihat nih transversal ya. Jadi transversal itu gelombang yang arah getar dan arah rambatnya saling tegak lurus ya. Misalkan masuk ke polarisasinya nih, ini benda yang dapat mempolarisasi, maka dia akan, ini kan arah getar arah rambatnya dipisahkan menjadi satu nih seperti ini ya. Nah ini terpisah, udah mulai lurus seperti ini ya. Terus ini filter polarisasi sama, ini arah getar arah rambat sumber cahaya. Cahaya tak terpolarisasi saling tegak lurus. Nah ini udah terpolarisasi ya. Jadi yang keluar hanya arah rambat seperti itu atau arah getar. Nah ini polarisasi karena pemantulan, dilihat di sini. Ini pantul, ini ada arah getar, ini yang merah arah rambat, maka ini misah nih. Nah, yang udah terpolarisasi ada arah rambatnya seperti ini. Ini belum pembiasannya. Jadi tangen IP sama dengan N. IP adalah sudut polarisasi, yang ini sudut IP polarisasi. Ya, indeks bias, N itu indeks bias relatif nanti ya. Nah, ini pada pemutaran bidang getar oleh larutan sama ini belum terpolarisasi cahayanya, ini sudah terpolarisasi. Ini sampel larutan, ini mulai dia terpolarisasi, ini arah ke atas, ini udah mulai. Ini arah rambat, ini arah getar, udah mulai terpolarisasi. Kelihatan kalau kamu lihat ya seperti ini juga sama terjadi polarisasi ya, seperti itu. Ini contohnya, suatu zat terletak di dalam air dengan indeks bias N1/4/3. Seberkas sinar yang mengenai zat tersebut mengalami polarisasi dengan sudut polarisasinya adalah 60 derajat. Hitung besar indeks bias zat itu, N2 sama dengan N1 T tangan ya, theta 3/4 tangan 60. Maka kita dapatkan N2 3/4 akar 3. Seperti itu. Nih contoh lagi sama sudut polarisasi ditanya. Rumusnya sama. Ini untuk intensitas ya, intensitas cahaya. Jadi cahaya yang terpolarisasi mengalami intensitas yang berbeda. Ya, jadi jika sudut polarisasinya 60 derajat, tentukanlah intensitas cahaya ya. Polarized pertama. Nah, ini rumusnya I sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Setengah I0 cos kuadrat 60 cos 60 setengah kuadrat, maka kita dapatkan I sama dengan 0,125 I0 ya, seperti itu. Ini juga sama untuk mencari intensitas polarisasi seperti ini ya. Oke, demikianlah
untuk pertemuan kedua, sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya adalah ulangan dua gelombang ya. Jadi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.